nyambung supaya bahwa apa namanya tema kita kali ini adalah bagaimana kita menghadapi masa pandemi ini, misalnya kita bisa survive dan mengembangkan diri dan ke arah apa karir di karir selanjutnya. Nah, saya berangkat tadi memang dari gejala yang umum ini yang dibuat oleh Pak Mul ini adalah kayak kita sekarang ini kan bentuknya memang COVID tuh kayak tadi tuh merah meledak ya. Awalnya mungkin orang awal tahun bulan November, Desember berapa ya? 2009 kita satu jauh itu di Cina gitu, nggak ada apa-apanya. Awal orang nggak ada merasa seperti ini dan orang hanya menganggap itu penyakit sama dengan sebelumnya adalah penyakit SARS, apa flu burung, flu segala macam lah penyakit itu. Nggak ada yang pernah berpikir bahwa COVID ini pada akhirnya bukan sekedar penyakit, bukan sekedar penyakit, tapi adalah era menjadikan disruption ya, era perubahan yang fundamental seluruh dunia secara bersamaan. Saya sebelumnya udah sering memberikan, nanti saya berikan ininya sharing juga punya saya, apa namanya, PowerPoint saya. Saya sering kali sebelum ini memberikan sharing ke teman-teman semua, ke rekan-rekan udah lama, beberapa tahun sejak tahun 2014 mengenai era disruption. Karena saya juga ikut bukunya Pak Renat Kasali mengenai disruption itu yang juga bukunya juga ini juga apa namanya booming juga bukunya. Nah, pada waktu saya memberikan narasumber, seringkali orang-orang juga masih nggak ngerasa, kemudian biasa aja, dan rata-rata yang ngikutin itu adalah generasi muda. Jadi kalau kita ini yang apa namanya bermutu, generasi bermutu ya, itu rata-rata itu nggak dan biasa aja ya, nggak penting lah. Tapi kalau generasi milenial yang di bawah atau malah gen segala macam semuanya itu mereka sangat tahu, dan kemudian karena ini hubungannya dengan teknologi disruption teknologi akhirnya merubah kita untuk supaya kita bisa menggunakan teknologi dengan baik. Tapi kondisi-kondisi COVID ternyata yang dikira cuma hanya sebulan, 2 bulan, akhirnya menjadi 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, dan sekarang udah berapa bulan nih ya? Udah dari kita Indonesia dari bulan Maret, ya kan? Bulan Maret sampai sekarang bulan November, sudah 8 bulan. Dan 8 bulan ini bukan main-main, misalnya itu kita belum tidak bisa lagi kita bekerja secara normal. Contohnya seperti sekarang ini, kita terpaksa dan akhirnya kita kemudian membiasakan diri untuk mengadakan seminar atau webinar secara online. Yang sebelumnya mungkin kita males-malesan kali ya, mikir aduh ngapain gitu, dan rasanya juga nggak seru banget di rumah masing-masing, kita bicara, kita nguraikan semua segala macam itu mudah. Jadi semua pekerjaan sekarang itu dilakukan secara online. Yang dulunya juga karena kita sering, saya sejak berapa tahun ini berbagai kota memberikan training, memberikan narasumber, diundang BUMN, perusahaan, pergi ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Bali, ke berbagai kota lah ya. Jadi jalan-jalan lah, karena apa namanya juga ketemu offline. Jadi ceritanya misalnya kita cuma 2 jam ngasih training atau seminar atau narasumber, tapi perjalanan itu panjang gitu, 2 hari, habis itu kemudian jalan-jalannya belum segala macamnya, tapi itu sekarang nggak bisa dilakukan sama sekali. Nah, selain itu juga banyak hal, jadi ini bukan sekedar disruption, juga revolusioner, semua kata-kata itu, dan itu seluruh dunia mengalaminya. Nah, khususnya ternyata itu masalah tadi itu, masalah orang akhirnya ragu dengan kondisinya dia. Yang dilakukan dia sebelumnya tuh apakah bisa berlangsung terus, karena banyak ketidakpastian, kemudian banyak hal yang mengguncangkan, khususnya misalnya masalah yang berhubungan dengan masyarakat atau misalnya perusahaan yang memang bergantung daripada publik ya. Jadi
bukan hal, misalnya kalau proyek-proyek pemerintah masih selamat lah ya, kalau gas, berhubungan dengan gas, kemudian IT, habis itu, tapi yang berhubungan dengan consumer goods yang punya masyarakat itu rata-rata bermasalah, apalagi itu yang mulai penjualan langsung, seperti itu. Nah, jadi akhirnya bukan hanya produknya yang bermasalah, sehingga perusahaannya itu juga karyawannya mengalami pengetatan, pengurangan. Saya ingat banget yang namanya waktu itu apa ya, ada ibu kosmetik terkenal banget, Wardah, itu dia bilang dia punya cadangan perusahaan itu 4 atau sampai 6 bulan. Artinya setiap perusahaan tuh itu perusahaan yang bagus. Jadi punya, dia menurun omsetnya 50%, sehingga akhirnya dia masih bisa berbagi, tapi dia bilang kalau misalnya ini berlangsung lebih dari 6 bulan, dia masalah dong gitu loh. Waktu dia menyumbang banyak, dia menyumbang APD, menyumbang 40 miliar nggak salah APD atau apa untuk pada awal-awal COVID itu. Tapi saya nggak tahu ceritanya sekarang gimana. Jadi dia mengatakan bahwa itu butuh 4 bulan, hanya 4 bulan. Nah ini akhirnya tadi yang kondisi tadi dikatakan sama Pak Mul, ada karyawan-karyawan yang akhirnya mereka itu misalnya yang belum kehilangan pekerjaan, mereka masih kerja, tetapi kondisinya sudah tidak nyaman, artinya mereka yang umur 45 tahun ke atas rata dirumahkan. Bukan dirumahkan misalnya berhenti kerja, enggak, mereka bekerja di rumah. Saudara saya tidak dengan pekerjaan, tapi karena dia biasanya dipekerjakan untuk pergi keluar kota segala macam, dengan dia umurnya 45 tahun ke atas, dia di rumah, itu malah sakit-sakitan sekarang. Penyakitnya semua itu ada. Gaji masih aman segala macam semuanya, tapi dia tidak berasa nyaman karena dia harus di rumah terus. Biasanya dia pergi kemana-mana. Itu yang kedua, kondisinya perusahaan misalnya udah mulai menurun, akhirnya mereka tidak lagi punya kesempatan untuk kerja sampingan. Misalnya biasanya mereka kerja sampingan apa mereka dapat, akhirnya mereka cuma makan gaji yang pokok saja. Ini masalah juga. Akhirnya kemudian yang ketiga, memang misalnya dia akhirnya PHK seperti itu. Nah, ini rata-rata akhirnya mereka kondisi-kondisi ini kan ada online segala macam, mereka menjadi entrepreneur, jadi pengusaha segala macam. Nah, dari di sini kalau misalnya kita hubungkan dengan tadi dengan masalah branding, jadi kalau misalnya kita branding ada suatu karyawan perusahaan tertentu dengan keahlian misalnya di marketing atau di mana, dia akhirnya serta-merta merebranding dirinya dia karena dia memang istrinya jago bikin kue atau misalnya lagi booming kuliner segala macam, akhirnya banting setir jadi pengusaha makanan seperti itu. Nah, ini saya kira dari uraiannya tadi Pak Mul tadi, yang pertama yang kita lakukan itu kita harus merubah mindset kita dulu. Kenapa kita rubah mindset? Bahwa kita harus tahu bahwa setiap bidang, misalnya menjadi karyawan atau employpreneur, itu mempunyai tahapan kompetensi, beberapa kompetensi dia yang dia punyai. Sehingga kalau dia merubah dirinya menjadi entrepreneur, itu dia harus menguasai beberapa hal, kompetensi yang nggak mudah. Nah, ini dia harus rubah mindsetnya dia. Caranya gimana? Dia tadi itu satu lagi dia mengenali kompetensi apa yang dia harus kuasai. Yang Pak Mul mengatakan harus mengenali dirinya kembali. Dia mengenali dirinya kembali, apa potensi-potensinya, apa hal-hal dirinya, kemudian yang akhirnya dia tahu bahwa ini dia bisa kembangkan. Nah, sekarang saya ke PowerPoint saya ya. Jadi saya share screen juga yang saya, bentar ya, ini yang mengenai, bentar. Oke. Ya. Nih. Oke. Bentar. Saya masuk di sini aja ya, nih. Ya udah bisa ini ya. Jadi COVID-19 ini kalau dulu misalnya karena teknologi, hanya teknologi, kemajuan teknologi, karena ada 4.0, itu disruption terjadi. Tapi sekarang dengan adanya COVID, artinya setiap orang harus menguasai 4.0. Karena apa? Karena rata-rata kita harus melakukan physical distancing. Itu yang paling penting. Ada 3M kan?
pakai masker, kemudian menjaga jarak, satu lagi apa ya? Mencuci tangan ya. Tapi yang paling penting tuh physical distancing. Jadi kita tidak boleh dekatan sama orang-orang, apalagi orang tidak dikenal. Ini suami saya baru pulang dari kantor mengatakan bahwa orang kantornya dia sudah ada yang kena gejala. Ya kan? Akhirnya orang-orang yang sekitarnya dia itu akhirnya bukan lagi, biasanya rutin tuh tiap sebulan sekali atau 2 minggu sekali itu tes rapid test di kantornya. Tapi sekarang gara-gara ada satu yang terkena gejala, akhirnya semua yang berhubungan tuh PCR, bukan lagi rapid test di PCR. Nah ini kan kondisi tidak menyenangkan ya. Akhirnya mau nggak mau kantor ditutup, akhirnya kemudian kerja di rumah lagi. Seperti itu. Oke. Nah, saya ini kok, oh itu, sebentar. Ya agak beda ini ya. Ntar. Ini kok beda anunya, sebentar Mas. Nah ini aja deh. Mau mandiri. Yang ini. Ya ini dia. Jadi ini. Jadi tadi misalnya kita tadi merubah yang tadi karena masalah COVID tadi itu, kita tidak harus misalnya kita rebranding, tidak. Tapi kita harus adaptasi kita. Jadi yang lebih kita lakukan adalah kita mendevelop. Jadi pertama kali kompetensi kita ya, dulu nih. Ini. Oke. Wah ini salah ininya PowerPoint, nanti saya ini nggak apa, dari sini juga bisa kok. Jadi kita bukan di sini, kita bukan mengganti atau misalnya kita orang yang terkenal adalah rebranding ya. Jadi kita berubah langsung, jadi dari misalnya jadi karyawan kita menjadi misalnya pengusaha. Sementara personal branding itu adalah bahwa orang itu harus dibangun dari awal, buildingnya dari awal, udah sejak lama. Jadi jejak digital kita itu kita sebagai ahli apa. Jadi saya rasa tidak harus kita langsung rebranding, jadi misalnya jadi apa namanya, misalnya jadi kuliner, pengusaha kuliner, karena itu butuh waktu juga bertahun-tahun. Kenapa? Karena kalau misalnya personal branding itu adalah yang tercipta narasi di benak orang. Jadi merubah narasi, jadi isi kepalanya gini, misalnya Pak Mul tadi ini terkenal sebagai HR gitu loh. Orang taunya misalnya Pak Mul HR, Pak Ari adalah sebagai coaching misalnya, apa namanya, ahli di bidang HR, manajemen segala macam semua itu. Jadi kalau yang dilakukan oleh Pak Mul adalah benar. Jadi Pak Mul membuat misalnya mengembangkan diri dengan misalnya membuat aplikasi online. Ini adalah salah satu pengembang kompetensi hal yang baru lagi. Ini benar, jadi artinya itu meskipun tidak lagi bekerja di kantor, tapi mengembangkan alat yang dulu menjadi kompetensinya beliau selama beberapa tahun berkarir, jadi tidak berubah. Jadi orang masih kenal, oh iya, tapi cuman ada tambahan lagi dari misalnya keahliannya tadi. Contohnya yang paling gampang seperti ini, misalnya ada lagi yang paling gampang kita contohkan, misalnya pasta gigi. Kalau orang menganggap selama ini pasta gigi adalah alat untuk membersihkan gigi, ya kan? Cuman gigi misalnya, kesehatan gigi. Tapi sekarang bisa kita Pepsodent sudah sekian lama misalnya ya, itu bukan sekedar misalnya membersihkan gigi, tapi dia juga bilang ada menghilangkan bau mulut, ya kan? Kemudian menguatkan gusi, ya kan? Kemudian tambahan lagi adalah Pepsodent herbal, jadi dari bahan-bahan yang sifatnya alami. Kemudian jadi barangnya sama ya, barangnya sama, tetapi kemudian itu kita kembangkan lagi, punya hal-hal yang menguatkan dengan menambah detail-detail yang menguatkan personal branding kita. Jadi sekarang Pepsodent bukan hanya sekedar membersihkan gigi, tapi memutihkan gigi gitu, membuat gigi jadi indah seperti itu. Yang dasarnya awalnya intinya cuma hanya membersihkan gigi, tapi dia bisa terus bertahan dan kemudian malah orang makin banyak peminatnya dengan cara dia tambahin lagi bahwa oh dia Pepsodent adalah misalnya bukan sekedar
bau wangi biasa, tapi dia pakai Pepsodent yang misalnya kalau orangnya fanatik Islam misalnya berasal dari kayu siwak, bahan-bahannya dia ada tambahan lagi kayu siwak seperti itu. Gimana caranya nggak tahu, tapi pokoknya dia kembangkan berbagai macam, bukan Pepsodent biasa, adalah Pepsodent yang wangi, misal yang bau siwak, yang herbal, kemudian lagi yang menguatkan gusi. Jadi kan kita lihat di deretan di toko itu nggak satu Pepsodent itu kan macam-macam gitu. Itu contoh yang paling gampang kita lihat. Misalnya sekarang, misalnya saya sendiri juga, kalau dulu saya sempat vakum juga untuk memberikan jadi narasumber, sempat vakum, sempat ya agak kurang percaya diri, ada kurang nyaman ya, gimana ya caranya memberikan jadi narasumber secara online, ya kan rasanya juga nggak ada komunikatif, kemudian juga kita di rumah, nggak pergi, nggak nyaman, seperti itu ya kan. Pertama saya pikir, ini 3 bulan lah, santai aja, nanti aja lah gitu, 3 bulan. Tapi lama-lama kok lebih dari 3 bulan. Setelah lebaran juga enggak. Akhirnya ada yang kontak saya juga, nanyakan juga gitu loh, apa namanya, Bu bisa ngisi ini enggak? Bisa ini segala macam gitu ya. Akhirnya lama-lama kita pikir, ya udahlah kita coba ya. Yang dari awalnya misalnya kita belum pas gitu ya, akhirnya lama-lama kita kemudian akhirnya kita bisa apa namanya, bisa mulai menyesuaikan diri lah. Jadi akhirnya sekarang kita melakukan seperti ini terus menerus, jadi akhirnya lama-lama akhirnya terbiasa. Oke, terus ya lanjut ya. Nah ini kita kan kerja dari rumah nih, jadi bagaimana kita jadi disruption tadi kita menguasai. Ini Pak Ari ini juga dulu kantornya nggak seperti ini, jadi Pak Ari sekarang udah menguasai semuanya nih, semua teknologi ini semuanya, ya kan? Jadi sudah ada, bukan hanya Zoom ya, sudah ada pakai Facebook, nanti bisa pakai lagi YouTube yang sifatnya online, ya kan? Kemudian nanti juga ada sebetulnya ada Instagram online, saya juga pernah juga seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang kita bisa kembangkan. Jadi kita dipaksa ya, nggak boleh lagi gaptek lagi, suka atau tidak, nggak ada cerita. Gaptek ya udah kita nggak kerja, ya kan? Artinya tuh kesempatan kita buang, sayang banget kan. Jadi kita expand lagi kompetensi kita improve lagi kemampuan kita seperti itu, ya kan? Jadi dari misalnya kita harus berespon, ini adaptasi kebiasaan baru, di mana misalnya bukan berubah secara revolusi, tapi evolusi bertahap. Nah, bagaimana tahu caranya? Nah, kita bisa pakai alat Pak Mul tadi, kita tahu persis kembangan lagi, ngenali 3K tadi. Gimana sih karakternya kita gitu loh. Kita lihat lagi, karakter kita seperti apa. Kompetensi kita mungkin misalnya gini, kita tidak sekedar misalnya kita bisa menghidupkan suasana, misalnya kita kembangkan kemampuan kita meskipun kita memberikan webinar dari rumah misalnya, tapi kita selalu misalnya bagaimana kita tetap ceria, tetap membangkitkan semangat orang gitu. Kalau saya terus terang caranya, kalau misalnya saya mau webinar atau apapun, saya terus terang pakai pakaian seperti saya juga, yang nggak seperti di luar ya, tapi minimal rapi juga, minimal juga sama, misalnya mau ketemu orang. Jadi tadi aja anak saya nanya tuh, mau kemana, tadi pergi kemana? Ya nanya gitu sudah. Itu salah satu cara kita untuk apa? Untuk supaya kita nggak merasa kalau kita pakai sembarangan, misalnya maaf ya nih ya, kita nggak kelihatan ya, kalau misalnya bawahnya pakai sarung atau apa gitu kan nggak kelihatan, bisa aja gitu. Tapi kan aneh gitu, kita rasanya jadi ada hal-hal tertentu yang sifatnya mungkin nggak langsung, tapi kita buat sehingga kita akhirnya bisa mengembangkan diri kita, dan kemudian kita bisa delivery ya materi-materi kita dengan baik gitu. Kemudian yang kedua, kompetensi kita tadi itu, kompetensi kita tambah tadi dengan misalnya kemampuan lain, bagaimana tadi bukan sekedar misalnya jadi pembicara di kantor-kantor, bisa juga kita bicara misalnya di ibu-ibu, misalnya di tempat lain, misalnya di kalangan masjid atau kalangan tetangga, atau
kumpulan-kumpulan. Saya kenal teman saya pribadi bahwa dia diminta jadi pembicara itu di masjid. Tapi bukan jadi ustadz, enggak. Tapi justru di masjid itu pengen bagaimana sih cara misalnya komunikasi atau komunikasi menjadi entrepreneur seperti apa. Orang-orang masjid itu minta seperti itu karena mereka ingin menjadi entrepreneur seperti itu. Jadi dia cari orang yang memang punya pengetahuan seperti itu. Dan kemudian yang terakhir kekuatannya. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa yang pertama kan kita harus kembangin kompetensi kita. Kita tahu di mana dengan alat tadi. Nah, saya rasa yang kedua adalah kita juga bina yang namanya kolaborasi, networking, ya kan? Kita kolaborasi dan teman. Jadi seperti sekarang ini saya dengan Pak Mul, dengan Pak Ari gitu ya, kita mengadakan rutin minimal sekali sebulan webinar, ya kan? Nah, kolaborasi ini akan membuat kita kaya dan membuat kita semangat. Jadi sekarang bukan saatnya lagi untuk egois, habis itu untuk misalnya gagah-gagahan kita bisa sendiri semuanya, tapi saatnya sekarang kita bergandengan tangan, berkolaborasi, saling ini misalnya nanti ada rekan-rekan semua yang di sini ya yang bisa ingin materinya kita, ingin sama-sama di kantor ya atau segala macam, kita bisa gitu loh. Kita bisa kolaborasi, kita kasih bahannya itu disesuaikan dengan kantornya segala macam mengenai fee-nya segala macam tuh ada yang mudah lah. Nah, ini yang di kita kembangkan sehingga akhirnya apa? Hidup kita jadi lebih berwarna dan kita selalu mendapatkan pekerjaan yang kita senengin. Jadi saya alhamdulillah jadi narasumber setelah saya mulai itu terus ikut yang ada yang sama temen yang lain. Nah, saya jadi tambah narasumber tempat lain. Kemudian ada lagi yang ada berbagai bidang yang kalau saya lakukan. Akhirnya dalam seminggu tuh ada aja saya berikan webinar sehingga akhirnya juga apa ya minimal kita nggak merasa nganggur ya, nggak ngerasa bosen jenuh gitu, minimal itu dulu gitu. Mengenai tadi saya katakan mengenai fee atau bayaran, ya kita nggak bisa serta merta minta seperti dulu lagi ya kan, seperti dulu lagi misalnya kalau misalnya kita BUMN kita dapat segini, offline segini segini segini. Tapi nggak juga, artinya tuh lama-lama akhirnya kita bisa dapat gitu. Oke, saya rasa itu ada lagi yang lain nih. Oke, ya, saya rasa segitu dulu deh Pak Ari ya. Jadi kita nggak bukan kita merubah kompetensi kita, tapi yang penting adalah kita lakukan adalah coba untuk kita kita kembangkan diri kita lagi sebenarnya. Oke. Ya. Ada pertanyaan Pak Ari? Halo? Bu Dewi, itu ada komentar dari Pak Nuranto. Oh ya, sebentar. Ini punya anak. Ini juga, bentar. Bentar, nggak penting sih sebenarnya. Paling langsung aja Bu Ranto. Iya, apa-apa. Ngomong aja Nggak langsung. penting. Nanti ngomong tentang Pepsodent, saya bilang Pepsodent bisa buat bersihin kaca mobil sebenarnya. Oh, ya benar. Bener banget tuh, ada juga, saya juga bisa yang di itu suka ada apa namanya kalau programnya Home HGTV. Jadi banyak alat-alat, jadi banyak Pepsodent, habis itu apa yang lain-lain tuh bisa dibuat macam-macam yang lain-lain. Oke. Terus. Ya. Oke. Ada lagi? Ada pertanyaan dari saya tuh, Ya. kenapa dinosaurus punah dan kenapa komodo masih bertahan? Iya, terus? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Bisa. Waduh, itu di luar kompetensi. Nuranta kan bisa jawab, kenapa dinosaurus punah? Habis itu kenapa apa namanya? Komodo. Kenapa komodo masih bertahan? Kalau dinosaurus kan butuh waktu lama buat menambah populasinya kan. Terus? Kalau komodo nggak tahu. Sementara? Kalau komodo? Komodo nggak tahu. Komodo nggak tahu. Nggak tahu. Iya Pak.
Oke, jawabannya nanti aja ya di belakang ya. Kalau mungkin Yes. yang lain punya jawaban. Ya, ya. Yes. Oke, dari Bu Dewi, ada lagi yang mau disampaikan Bu Dewi? Kayaknya saya lebih ini deh, apa namanya, lebih kepada nanti diskusi ya, sharing itu lebih menarik Pak. Jadi kita tadi saya rasa sharing pengalaman masing-masing ya kan, karena ini kan uraiannya itu mungkin nggak terlalu beda, tapi nanti justru dari pengalaman-pengalaman jadi kayak tiap-tiap orang tadi itu masalah, terutama tadi mengubah mindsetnya dia, sehingga artinya tapi karena katanya Pak Mul tadi, orang akhirnya dengan panik karena orang terjadi karena panik ya, situasi panik itu kemudian langsung mereka merubah dirinya mereka, brandingnya, kerjaan mereka langsung jadi itu. Nah ini yang harus kita evaluasi. Jadi saya rasa kepanikan itu tidak perlu. Jadi artinya itu makanya kita coba merenung sejenak, menimbang waktu kita, mengenali kondisi semua segala macam tadi, yang saya bilang tadi bahwa yang 3 hal tadi ini Pak ya, yang mengenai apa ini tadi nih, mengenai karakter seperti kita, nah bisa pakai alatnya Pak Mulyanto tadi itu. Jadi lakukan adaptasi kebiasaan baru. Jadi bukan new normal, maksudnya new normal tuh normal, kita nggak akan normal lagi, kita harus merubah mindset kita yang dulu tidak akan bisa kembali lagi seperti semula. Karena apa? Karena tadi secara keuangan seluruh dunia itu juga udah menurun. Artinya misalnya saya pribadi, kemungkinan untuk misalnya offline secara penuh seperti dulu lagi, itu kemungkinan besar teman saya bilang tidak akan lakukan. Artinya itu pasti akan lebih banyak offline daripada online, dan orang ada pengetatan ikat pinggang. Jadi artinya perusahaan pun juga sama. Jadi artinya itu kita harus adaptasi perusahaan baru dan harus menerima kondisi ini dan menyesuaikan diri bagaimana kita survive, itu aja. Dan caranya salah satu dengan kolaborasi, dengan saling bergandengan dengan teman, menyamakan visi misi dan melakukan bersama-sama. Mudah-mudahan akhirnya dengan cara ini akhirnya kita bisa lebih berkembang dan kemudian kita tambah dapat klien dan kita selamat melewati masa-masa sulit COVID ini, seperti itu. Jadi dua apa ya Pak ya? Jadi satu adalah developing, expanding branding, ya, berubah mindset. Yang kedua kolaborasi. Dua inti itu harus dipegang. Itu aja. Oke. Dari teman-teman yang lain, mungkin ada pertanyaan, langsung di-unmute saja. Sambil menunggu yang lain, mungkin pertanyaan dari saya nih, Bu Dewi. Ya, ya. Oke, tadi ada 2 kata kunci ya, bicara perubahan mindset, lalu kolaborasi. Ya, perubahan kolaborasi. Personal brandingnya untuk apa ya, Bu? Maksud saya tadi kontribusi personal brandingnya di mana tuh, Bu? Iya, jadi artinya begini. Jadi dia mindsetnya dia, merubah mindsetnya dia bahwa jangan langsung berpikir bahwa segala sesuatu langsung berubah. Jadi artinya itu dia melakukan expanding atau misalnya developing branding dia aja. Seperti yang tadi yang saya katakan dengan Pepsodent tadi. Di situ dia. Jadi bertahan. Jadi jangan serta-merta dia langsung melakukan revolusi terhadap brandingnya dia. Langsung rebranding aja, jadi pengusaha aja. Nggak bisa begitu. Seperti itu contohnya. Jadi dia berubah mindsetnya dia dengan cara bahwa ini COVID ini akan berlangsung lama, dan tapi orang tetap ingat namanya branding dia sebelumnya. Artinya dia tinggal mencari aja kekuatan-kekuatan dia, tetap dengan branding yang lama, apa yang bisa ditambah, apa yang bisa diperkaya gitu dari dia. Seperti itu aja. Brandingnya di situ. Prosesnya masih sama ya, Bu? Masih sama, prosesnya sama. Ini jadi proses tadi itu. Bentar ya. Kok nggak bisa nih? Ya, ini kok nggak bisa ya, sebentar. Bentar. Yang page.
Atau mungkin saya boleh menambahkan, Bu Dewi. Ya. Jadi tadi dalam contoh saya itu kan ketika seseorang itu yang tadinya employee-preneur, kemudian dia mau menjadi entrepreneur, itu dia harus mengubah mindset. Dalam artian pertama, dia harus sadar dulu bahwa antara karyawan dengan pengusaha itu yang dibutuhkan mentalnya jelas berbeda. Ketika dia dulu sebagai karyawan, itu kan menjalankan tugas yang sudah pasti, tugasnya sudah jelas, kemudian tantangannya hanya menghadapi pengawasan dari atasan. Ketika berubah menjadi entrepreneur, apakah itu mau pengusaha kuliner atau UKM yang lain, dia harus mengubah mindset bahwa dia harus mengubah dirinya sendiri. Tidak cukup dengan kompetensi, dia bisa masak, dia bisa bikin menu tertentu. Satu, kemudian yang kedua itu juga bahwa dia harus mengubah mindset bahwa jangan serta-merta dia ikut tren yang sudah ada, yang lagi rame, lagi musim kuliner dia ikut kuliner, ketika musim tanaman hias lagi booming dia ikut hias. Tetapi dia itu harus lebih memahami diri bahwa ubah mindset bahwa saya punya potensi yang sesuai dengan bidang saya, itu bidang apa. Jadi bukan rebranding kata Bu Dewi, tapi adalah expanding ya. Seperti misalnya ada teman yang berusaha di bidang fashion. Kemudian karena COVID ini dia terkena imbasnya, tidak lagi banyak orang yang berminat dengan bidang fashion. Ya, sebenarnya kalau dia memang sudah punya pengalaman, kompetensi dari fashion di bidang fashion, kenapa nggak dilanjut? Hanya mungkin disesuaikan dengan kondisi sekarang. Ketika interaksi lebih banyak dilakukan secara virtual, online, lewat Zoom misalnya, maka fashion yang dia kembangkan idealnya adalah berubah, bukan lagi bagian bawah, misalnya seperti sepatu, celana, itu mungkin sudah nggak laku, tetapi bagian atas mulai dari misalnya jilbab, aksesoris, kacamata misalnya, atau barangkali baju atasannya yang sekedar kerahnya dimodifikasi menjadi sesuatu yang menarik supaya orang tetap bisa eksis di depan Zoom, di depan kamera, di depan secara online, dia tetap bisa eksis dengan dirinya. Ketika dia mau bergaya, ya dia menggunakan pakaian atau aksesoris yang dikembangkan oleh fashion yang terdiri di atas. Jadi tidak harus kemudian dia berubah dari karya fashion, kemudian ikut jual ikan hias atau jual tanaman, kemudian atau ikut-ikutan grup sharing dari distributor makanan apa. Itu masih saya, jadi tetap mengembangkan sesuai dengan branding dia selama ini, itu di rebranding. Ya, yang tadi contoh awal saya itu cukup menarik. Singapore Airlines itu ya memang berubah menjadi restoran, ya. Tetapi tetap core-nya itu adalah mengandalkan pada kelebihan dia dalam sisi pelayanan. Jadi sekarang ini pelayannya adalah pramugara, kan sesuatu hal yang unik juga. Tetap menampilkan kelebihan dia, walaupun bidangnya tadi menegakkan menjadi restoran kuliner, itu sesuatu yang mungkin agak-agak berbeda. Gitu. Oke, saya tambahin lagi nih Pak ya. Siap. Orang mengatakan bahwa sekarang cari kerja susah. Orang mengatakan bahwa lapangan kerja, misalnya saya janda aja itu ada undang omnibus law segala macam supaya karena nanti bekerja seperti ini. Tapi percaya, believe it or not, anak saya yang namanya Ari juga itu kebetulan dia lagi tesis ya S2 juga, entar lagi insya Allah selesai, tapi dia juga cari kerja juga. Itu dipanggil tuh berulang kali di mana-mana tempat juga kok. Jadi artinya ada lapangan pekerjaan memang dia kan majornya itu adalah marketing, manajemen marketing. Dipanggil untuk misalnya marketing, tapi ada tambahannya juga memang Pak. Tambahannya dia harus punya kompetensi, dia menguasai sosial media. Nah itu dia. Jadi tetap yang namanya, alhamdulillah dia sekarang dapat kerjaan juga ya. Tapi harus fleksibel juga. Jadi bukan sekedar misalnya dia mentang-mentang dia misalnya jadi manajemen marketing, dia strategic bisnis ya seperti itu.
tapi dia harus punya apa namanya, mau terjun langsung juga, misalnya membantu bidang yang agak lapangan seperti itu. Alhamdulillah dia dapat istilahnya digaji juga lumayan juga, nggak buruk juga, nggak jelek juga ya. Tapi ada tambahannya mau membantu perusahaan itu. Contohnya kalau seperti startup, dia kan di startup tuh dia harus bisa membuat startupnya sehingga diminati oleh misalnya investor seperti itu. Dia punya kemampuan untuk itu. Jadi di sini dia harus punya strategik juga, bisa mengolah bagaimana perusahaannya itu misalnya nanti diminati investor, tapi dia juga bisa membantu lapangan bagaimana mensosialisasikan perusahaan itu dengan sosial media. Jadi nggak duduk manis di kantor doang gitu, tanpa itu. Jadi itu yang saya katakan bahwa kemampuan ini tetap ada, pemahaman diri ya, kita bisa apa aja, kemudian kita kembangkan konten kita, kemudian kita promosi dan kita branding, dia cerita narasinya. Nah, ini kita bisa lakukan berulang kali dengan kepandaian kita, kompetensi kita yang berbeda tadi. Sehingga orang akan, narasinya orang terhadap kita bukan sekedar gini, oh manajer marketing, misalnya gitu. Cuman hanya, oh dia strategic bisnis aja, dia hanya duduk di kantor. Enggak, ternyata dia pinter kok, sosial media, dia menguasai kok. Bagaimana caranya mengembangkan marketing yang lain yang sifatnya itu. Nah, itu yang saya rasa. Jadi sehingga akhirnya dalam situasi yang katanya berat seperti ini, alhamdulillah tetap dapat kerjaan, tetap dapat apa namanya pembayaran yang lumayan gitu loh. Seperti itu. Itu yang saya rasa orang harus percaya diri lah untuk kalau misalnya itu punya kepandaian, karena kepandaian apa yang dilakukan dia, nah itu masih dibutuhkan kok. Cuman caranya bagaimana kita menyajikan ke orang, bagaimana kita misalnya memberikan data ke orang, itu harus memang secara bagus. Dan memang sekarang ini kalau misalnya pencari kerja atau misalnya ingin dapat lebih bagus, ya harus rajin mengisi di LinkedIn seperti itu. LinkedIn-nya dia juga harus, dan dia juga bangun networking. Jadi networking ini penting banget. Jadi dia dapat kerjaan bukan dari dipanggil, tapi dari temennya ke temennya seperti itu. Saya rasa dan karena dia dianggap mampu di sini. Itu apa namanya, uraian saya lagi seperti itu. Ya. Oke. Jadi ini masih employpreneur loh Pak, belum nggak entrepreneur. Jadi yang untuk bekerja pun masih mungkin sekarang. Jadi cari kerja pun alhamdulillah masih terbuka lebar kok sekarang ini. Oke. Ya Pak Ari. Oke.